Baiklah, di sini saya memiliki program untuk pengimplementasian atau mengeksekusi data dengan menggunakan fungsi brute force dengan teknik bubble chart. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan shortcut-nya. Pada shortcut-nya, saya akan menjelaskannya lebih dulu agar kita dapat mengetahui algoritma pemrograman program yang telah kita buat pada line 1. Ya, pada line 3 kita mengimport library utility scanner untuk proses. Kemudian, kita mengimport goption pane untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan proses error, dan lain-lainnya. Pada line ke-10 yaitu public class bubble chart, di mana bubble chart ini merupakan nama dari kelas program yang sedang kita buat. Kemudian public static void main. Kemudian untuk membuat objek scanner yaitu scanner scan sama dengan new scanner. Pada line ke-18, integer jumlah data sama dengan integer present in dengan menggunakan string masukkan banyak data, di mana pada saat program di run, maka muncul perintah masukkan banyak data. Kemudian integer data sama dengan new integer jumlah data. Kemudian string input sama dengan, di sini inputan merupakan variabel string, yang dimana kita beri stringnya kosong dengan memberi tanda petik. Untuk integer A sama dengan 0, jika A kurang dari data length maka menggunakan A implement. Kemudian input sama dengan goption pane, show input dialog, menggunakan string masukkan data ke plus A plus 1 plus titik 2. Kemudian data A sama dengan integer present in. Untuk tampilan nilai data sebelum disorting, sistem output println, kita print string urutan angka yang dimasukkan sebelum proses sorting. Untuk integer A sama dengan 0, jika A kurang dari jumlah data maka menggunakan A implement. Kemudian kita print data A sama. Kemudian proses merge sort. Kita print string kosong, kemudian print string proses merge sort. Untuk integer A sama dengan 0, jika A kurang dari jumlah data maka menggunakan A implement. Kemudian kita print string iterasi ke plus A plus 1 plus titik 2. Untuk integer B sama dengan 0, jika B kurang dari jumlah data maka menggunakan B implement. Kemudian print data B plus string kosong. Kemudian kita print string bandingkan angka plus data 0 plus dengan angka plus data 1. Untuk integer B sama dengan 0, jika B kurang dari jumlah data maka dikurang 1. Nah, selanjutnya untuk di line 42 ini kita bisa lihat di sini kita ketikkan dulu string pesan yang berupa string, terus kita masukkan labelnya yaitu tidak ada pertukaran posisi. Bila mana nanti akan keluar dieksekusi bila tidak ada pertukaran posisi, lalu akan mengeluarkan label statement tidak ada pertukaran posisi. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi if yang dimana data B lebih besar dari data B plus 1. Selanjutnya di pesan kita menggunakan stringnya, pesan itu angka ditambah data B dan plus ditukar dengan angka data B plus 1. Selanjutnya untuk integer tempatnya itu kita menggunakan data B sama dengan data B plus 1, data B plus 1 sama dengan 10. Terus di sini jika B lebih kecil dari jumlah data, maka dia akan berkurang dari A jumlah 1. Untuk integer C, variabel C yang dimana sama dengan 0, C akan lebih kecil dari jumlah data D, lalu menggunakan implement. Lalu kita print data C tersebut dengan string kosong di sini, lalu kita printan lagi pesannya.
string pesan, lalu system out println, terus kita enter biar hasilnya bagus. Selanjutnya itu kita menggunakan system out println untuk mengeprint atau mengeluarkan output urutan angka setelah proses sorting atau dari akhir semuanya itu. Selanjutnya itu di sini ada kita menggunakan fungsi for, yaitu integer, variabel A sama dengan 0, dan variabel A lebih kecil dari jumlah data akan mengimplementkan plus. Lalu kita print untuk yang data A. Mari kita coba dengan tekan Shift F6. Lalu di sini akan muncul kotak J option. Kita masukkan banyak data, semisal saya memasukkan banyak data 8. Kita tekan enter atau OK, lalu kita masukkan jumlah data sesuka kita. Misal saya ingin memasukkan 20, 3, 1, 34, 88, 26, 15, 99. Setelah itu klik cancel, lalu di sini akan muncul urutan angka yang telah dimasukkan. Tadi kan kita sudah menginput data-datanya itu 20, 31, 34, 88, 26, 15, 19. Lalu akan terjadi proses eksekusi yaitu pada iterasi 1. Di sini dimana bila sudah diinput data tersebut akan dibandingkan dengan angka yang sebelumnya, yaitu 20 dibandingkan dengan angka 3, lalu angka 20 ditukar dengan angka 3, angka 20 ditukar dengan angka 1, bila tidak ada pertukaran dia akan mengeluarkan statement tidak ada pertukaran atau posisi. Dan pada hasil akhirnya, iterasi ke-8. Tergantung sesuai inputan jumlah yang kita input. Jadi dia akan mengeksekusi sesuai jumlah angka data yang kita masukkan. Tadi kan kita menginput 8 data, jadi akan berakhir pada iterasi ke-8. Ini merupakan hasil dari sorting menggunakan fungsi bubble sorting. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.